Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Saya akan menunjukkan sebuah keindahan alam pesisir selatan. Nah, ini memang sebuah primadona yang membuat kita tidak bosan-bosan ya mengunjungi daerah Minangkabau atau Sumatera Barat, karena memang di sini di Sumatera Barat keindahan alamnya udah nggak ada tandingannya. Memang kita dimanjakan, ada wisata pantai, wisata gunung dan bukit, sungai, dan juga banyaknya wisata-wisata budaya ya di Sumatera Barat ini. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian ya sebuah tempat atau jembatan yang paling unik ya kalau kalian mengunjungi pesisir selatan ini, yakninya jembatan gantung, yang biasanya sih jarang atau tidak lazim dilewati oleh orang-orang yang tidak tahu ya. Tapi kalau orang-orang yang udah tahu melewati jalan motong ini akan sangat menghemat waktu sekali. Nah, ini biasanya ini kan lurus nih, seperti ini kan orang jalan sana. Nah, biasanya kalau pemotor, nah dia lurusnya beloknya ke sini, bukan ke sini. Kita tandai ya box itu ya. Dia mendahului kita jalan kosong, dan kita melalui sebuah jembatan. Bisa kalian lihat ini seperti jembatan Ampera versi mininya ya, versi mini dong. Aduh. Nah, di sana itu laut. Nah, kita melewati jembatan seperti ini. Seharusnya kita ke sana, jauh berputar ke ujung sana. Di sana itu. Tetapi kita melintasi jalannya ini agar menghemat waktu, menghemat jarak, dan lebih cepat gitu kan sampainya. Nah, tadi kita tandai box L300 warna putih ya. Aduh. Dengan kecepatan mobil lah ya, biasanya 60-50. Sekarang kita memang ke sini agak pelan dikit karena di sini ada tanggulnya. Karena biasanya orang-orang yang nakal sering lewat ke sini dengan kencang. Akhirnya masyarakat membuat tanggul agar tidak terjadi bahaya terhadap anak-anak mereka yang sekitar. Karena dekat-dekat sini terlalu mepet jalannya ke rumah. Takutnya anak-anak kecil kan. Nah, di depan itu kita sudah sampai lagi di Jalan Lintas Sumatera. Artinya kita sudah beberapa jarak itu menghemat jarak ya, waktu. Nah, ini udah sampai lagi. Tadi kita box L300 warna putih ya, mungkin mereka masih di sana. Masih jauh sekali. Nah, kita sudah sampai di Bayang. Nah, ini mungkin sudah diketahui juga ya sama orang-orang. Tetapi kalau yang belum tahu, nah mungkin vlog ini sebagai info buat kalian yang mau jalan-jalan ke Painan menggunakan sepeda motor ya. Soalnya jembatan layang tadi nggak bisa lewat mobil. Nah, jadi di sanalah jalur memotong kalau kalian kalau mau ke Painan. Memang ini infonya info receh ya, tapi jangan dianggap receh karena memberikan nilai tersendiri loh. Jauhnya lumayan jauh loh dibanding kalau kita lewat sana, karena yang dia belah itu muara gitu. Sedangkan jalan ke sana dia harus memutar dulu. Mungkin ini receh lah ya, info receh, karena di Jakarta pun banyak seperti itulah ya. Daripada muter mending naik rakit gitu kan, daripada muter mending lewat jalan jembatan penyeberangan gitu kan.
atau memotong jalan gitu kan. Oke, itu hanya selingan aja buat kalian pencinta motovlog Sumatera Barat. Dan sekarang kita sudah berada di Bayang, mau jalan ke Tarusan, dan bisa kalian lihat jalannya cukup bagus di sini dan suku pemandangan yang indah. Bisa kalian lihat jalannya bersih, rapi, yang seperti yang saya banggakan ya. Sumatera Barat itu jarang sekali jalan yang berbolong-bolong, kecuali kepala daerahnya udah memakan, nggak peduli lagi sama rakyatnya ya. Itu aja sih tanda-tanda kesejahteraan sebuah daerah. Apabila jalannya udah bolong-bolong, jadi rakyatnya, pemimpinnya tidak peduli lagi dengan rakyatnya. Karena masa sih nggak ada anggaran untuk memperbaiki jalan seperti ini ya. Tapi kalau bolongnya cuma dikit-dikit nggak masalah lah. Ini bolongnya bisa bertanam lele, bertanam pisang, beternak lele ya. Tapi kalau keriting-keriting seperti ini wajar lah ya. Sebab namanya juga jalan raya pemakaian besar juga lah. Apalagi di sini mobil-mobil tonase lewat. Tetapi kalau dibiarin lama-lama ini juga akan lebih crowded di sini. Pernah sih ada beberapa kali di sini lebih parah. Dan nah, bisa kalian lihat ya, kalau daerah pesisir selatan tidak ada angkot. Di sini tidak ada angkot, tidak ada angkot. Nah, di sini cuman ada becak motor ya, becak motor, odong-odong seperti itu yang dimanfaatkan. Karena transportasi masyarakat di sini biasanya sepeda motor ya pribadi dan mobil pribadi. Karena kalau untuk angkot ya bisa dibilang tidak ada lah di sini ya. Kecuali itu setiap hari pasarnya. Dan itu pun bukan angkot, melainkan kayak mobil pickup yang dikasih terpal gitu ya, kayak L300 yang dikasih terpal gitu. Dan apabila kalian lewat di sini, cobalah singgah ke rumah makan seafoodnya. Di sini banyak loh, gulai ikan karang. Rumah makannya di sini lumayan murah, meriah, dan enak. Nah, ini namanya daerahnya Bayang ya. Kalau kita mau ke pesisir selatan dari Padang, kalian melewati daerah ini dulu. Dan sama seperti Painan, ya potensi di sini masih nelayan dan juga perkebunan ya, dan juga hasil gambir di sini. Nah, kini kita masuk ke Tarusan. Selamat datang di Tarusan. Nah, setelah Tarusan ini apa ya? Barung-barung Balantai ya. Nah, itu baru Kota Padang. Dan apalagi ya yang mau saya bicarakan mengenai selain tadi jembatan gantung? Ya, kalian dengarilah oceh yang tidak bermanfaat ini ya. Dan juga buat kalian yang baru menemukan konten ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe juga terus. Tetapi konten ini akan sangat bermanfaat sekali apabila kalian berasal dari daerah ini, sebagai pengobat rindu dari rindu kalian atas kampung halaman. Nah, sepertinya apa nih? Nah, ini sepertinya, bentar, saya takutnya ini ada. Oh, ini apa nih? Antrian minyak. Memang saya buat konten kemarin
lintas Sumatera rawan atau langka sekali untuk BBM. Bisa dilihat ya, terutama ini solar dan bahkan pertalite sangat langka sekali. Untungnya ada kebijakan dari pemerintah pembelian menggunakan My Pertamina ya. Jadi pengusaha bus, pengusaha pickup dibatasi ya pengisiannya agar lebih adil, sama rata, sama banyak. Nanti kalau di fullin kasihan juga untuk yang lain ya. Memang masih sistemnya pro kontra penggunaan My Pertamina itu ya. Saya pernah juga merasakan. Ya kalau nggak diisi penuh di sini, di tempat lain nanti nggak bisa lagi gitu. Harus membeli dengan deck slide lagi ya. Kasihan juga buat para bus-bus yang besar antar lintas antar provinsi. Kadang-kadang mereka untuk sopir aja dipangkas oleh si pemilik mobil ya untuk BBM. Berapalah lagi yang mereka bawa pulang untuk makan. Nah, oke lah, sampai di sini dulu konten yang apa adanya ini. Mungkin mohon maaf pembahasannya agak lebih gaje dari yang sebelumnya. Ya, saya cuman berbagi info, berbagi pandangan mata. Apa ya, mana tahu dari sini ada orang Tarusan. Terkadang konten-konten seperti ini daerah Tarusan, daerah Bayang yang jarang-jarang, yang dari pribadi pun saya yakin ini nggak seberapa lah nonton. Tapi nanti ujung-ujungnya malahan konten-konten yang seperti ini yang dicari orang. Daerah-daerah yang jarang-jarang kita buat konten. Ini daerah Bayang dan Tarusan gitu. Biasanya kita kan di Bukit Tinggi yang udah biasa diambil orang videonya. Nah, oke lah. Sepertinya kita sudahi aja konten ini. Mungkin next kita buat lagi yang lebih menarik pembahasannya dan perjalanan yang lebih seru lagi. Karena memang sekarang ini udah mau sore, saya juga lapar. Ya, jadi pembahasannya seperti ini aja dulu. Oke, sampai jumpa lagi. Motovlog Sumatera Barat pamit. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dari Bayang, Tarusan, pesisir selatan, Motovlog pamit. Sampai jumpa. See you.